1. Pada tanggal 23 Agustus 1967, perkembangan iptek di Indonesia semakin maju dengan didirikannya A. Batan, B. Puspitek, C. LIPI, D. 8. Elon. Jawaban yang benar adalah A. Pada tanggal 23 Agustus 1967, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin maju dengan didirikannya Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional. 2. Di Indonesia, iptek senyatanya sudah digunakan sejak dahulu. Adapun dalam bidang arsitektur, bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya A. Candi-candi, B. Kapal pinisi, C. Kerajinan membatik, D. Kerajinan wayang, E. Pakaian dan senjata adat. Jawaban yang benar adalah A. Dalam bidang arsitektur, bangsa Indonesia patut berbangga dengan adanya candi-candi. Candi-candi merupakan contoh hebat dari kehandalan teknologi dan keahlian arsitektur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa lampau. Candi-candi ini menjadi bukti nyata perkembangan seni bangsa Indonesia dalam bidang arsitektur. 3. Untuk mengembangkan masyarakat agar semakin maju dan sejahtera, pemerintah mengembangkan dan memajukan iptek. Tindakan pemerintah yang demikian sejalan dengan UUD NRI tahun 1945 pasal A28 ayat 1, B31 ayat 1, C31 ayat 5, D33, E32 ayat 1. Jawaban yang benar adalah C. Pasal 31 ayat 5, UUD 1945, menyatakan bahwa negara wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan ekonomi kerakyatan, berdasarkan asas kekeluargaan. 4. Setiap warga berhak untuk menggunakan iptek, untuk menggunakan manfaatnya demi meningkatkan kualitas hidupnya, serta kesejahteraan umat. Hak tersebut diungkapkan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal A28C ayat 1, B31 ayat 1, C31 ayat 5, D33, E32 ayat 1. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 28C ayat 1, UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan dan pengajaran yang merata dan bermutu serta layak sebagai warga negara yang baik. 5. Ketika menggunakan internet, Dila tidak pernah menyebarkan berita bohong yang menyesatkan. Karena menurutnya itu akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat bahkan bisa merugikan pihak lain. Dengan bertindak demikian, Dila telah menjalankan UU ITE nomor 11 tahun 2008, khususnya pasal A31, B30, C29, D28, E27. Jawaban yang benar adalah C. Pasal 29 UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang dilarang, termasuk di dalamnya penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu. 6. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh terkenal dari Indonesia yang berjasa di bidang iptek, khususnya A. Kapal laut, B. Pertambangan lepas pantai, C. Kereta, D. Handphone, E. Pesawat terbang. Jawaban yang benar adalah E. B.J. Habibie terkenal karena jasanya di bidang iptek, khususnya pada pesawat terbang. Beliau memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan industri dirgantara Indonesia, terutama dalam program pengembangan pesawat terbang, seperti pesawat N250 dan IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. 7. Yang dimaksud iptek bersifat netral adalah A. Tidak dimiliki oleh siapapun, B. Tidak mempunyai dampak kepada siapapun,
C. Bergantung kepada siapa yang menggunakannya, D. Dapat direset seperti baru, E. Tidak memihak pada siapapun. Jawaban yang benar adalah E. Iptek yang bersifat netral berarti tidak memihak pada siapapun. Ini mengindikasikan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan tidak memiliki afiliasi atau preferensi terhadap satu pihak atau kepentingan tertentu, melainkan dapat diterapkan secara objektif dan digunakan oleh siapapun tanpa bias atau preferensi. 8 pengaruh negatif iptek dalam bidang pertanian adalah A. Berkurangnya lapangan pekerjaan pada sektor pertanian, B. Petani-petani jadi malas bekerja, C. Banyak petani meninggalkan desa, D. Munculnya varietas tanaman baru yang lebih baik, E. Banyaknya penipuan pada penjualan online. Jawaban yang benar adalah A. Pengaruh negatif iptek dalam bidang pertanian bisa mencakup berkurangnya lapangan pekerjaan pada sektor pertanian. Perkembangan teknologi dalam pertanian, seperti mesin-mesin modern atau otomatisasi, bisa mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia di sektor pertanian, mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dalam bidang tersebut. 9. Selain membantu pelayanan di rumah sakit semakin nyaman dan efisien, iptek juga menimbulkan dampak negatif dalam bidang kedokteran, yakni A. Maraknya kasus bullying yang terjadi di media sosial, B. Muncul berita-berita palsu, C. Penipuan online yang marak, D. Mudah untuk menyelundupkan barang-barang ilegal, E. Penggunaan obat yang berlebihan menimbulkan masalah kesehatan baru. Jawaban yang benar adalah E. Dampak negatif iptek dalam bidang kedokteran dapat meliputi penggunaan obat yang berlebihan, menimbulkan masalah kesehatan baru. Perkembangan teknologi dan akses mudah ke informasi dapat memengaruhi perilaku konsumsi obat di masyarakat, menyebabkan penyalahgunaan obat-obatan tertentu yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah kesehatan baru atau efek samping yang tidak diinginkan. 10 tindakan meneror seseorang dan sekelompok orang dapat menerima hukuman karena bertentangan dengan UU ITE nomor 11 tahun 2008, khususnya A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 2, C. Pasal 28, D. Pasal 29, E. Pasal 30. Jawaban yang benar adalah D. Pasal 29 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini termasuk tindakan yang bisa dianggap sebagai tindakan teror atau pengancaman dalam lingkungan digital.